warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast DEMAU bersama saya Gina Nabila Anwar dari Kementerian Komunikasi, Media, dan Informasi DEMA UIN Bandung. Teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga pada sehat-sehat aja ya. Aku mau ngucapin selamat nih buat teman-teman yang udah masuk dan lulus dan sekarang menjadi bagian dari mahasiswa UIN Bandung. Selamat ya. Semoga teman-teman suka dan nyaman di jurusan yang teman-teman sekarang pilih. Ngomongin soal jurusan nih ya teman-teman. Pasti teman-teman punya jurusan yang paling teman-teman suka atau jurusan yang memang sudah menjadi favorit teman-teman. Nah, cocok banget nih sama tema podcast kita kali ini. Karena tema podcast kita kali ini adalah jendela jurusan. Dan kebetulan banget nih teman-teman, kali ini narasumber kita adalah Ketua Umum Himpunan Mahasiswa di Manajemen. Kita kenalan dulu ya sama Kang Muhammad Albian. Beliau adalah Ketua Umum HMJ Manajemen. Apa kabar Kang Albian? Alhamdulillah, baik teh. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu sekarang Kang Albian sibuk apa nih? Sekarang sih memang lagi kondisi kayak gini juga ya. Kita menyesuaikan dengan apapun yang memang harus kita lakukan gitu. Kesibukan yang memang dipertanyakan oleh Teteh mungkin menggarap program kerja sih Teh. Karena ya referensian pun itu harus membutuhkan hal-hal yang inovasi baru terkait memang kondisi yang seperti ini. Iya Kang, benar. Berarti Akang sekarang lagi menggarap program kerja ya di HMJ mungkin ya Kang ya? Ya, Tes. Oke, selanjutnya Kang, apa nih bedanya manajemen yang ada di UIN Bandung sama manajemen yang ada di universitas lain selain dari kata notaben ada Islamnya seperti itu Kang? Menurut saya, karena mungkin ini pun tembakan kasar mungkin Teh, karena saya pun tidak terlalu mendalam tentang universitas lain di jurusan manajemennya. Menurut saya merasa di sini seperti bukan sekedar mahasiswa, tapi kita di sini sebagai keluarga. Sesama jurusan manajemen, kita mempunyai rasa peduli yang tinggi. Selain memang jurusan favorit, kita pun jurusan manajemen di sini juga mempunyai jargon yang memang satu asa, satu rasa gitu Teh. Jadi jika kita mengalami A, ya keluarga kita pun pasti mengalami A. Jika kita mengalami B, begitupun sebaliknya. Nah, jadi yang saya rasa ini tidak dimiliki oleh jurusan manajemen di universitas lain, melainkan memang hanya the one only di jurusan manajemen di UIN Bandung ini Teh. Oh iya, the one only gitu ya Kang ya, jurusan manajemen tuh kekeluargaannya dapat gitu ya Kang ya. Nah terus ngomongin tentang kekeluargaan nih Kang, apakah itu menjadi salah satu keunggulan khusus di bidang di jurusan manajemen ini, atau misalnya enggak Teh sebenarnya mah banyak sih keunggulan kita gitu Kang? Ya, seperti yang Teteh sebutkan, sebetulnya memang banyak keunggulan kita, tapi ini yang memang bisa kita lihat dengan garis besarnya. Semua ketika merasa keluarga, mereka merasa nyaman ketika berada di rumah sendiri. Jadi itu sih poin penting yang memang kenapa selalu saya bawa tentang keluarganya, kentalan dengan keluarga budaya dan keluarganya. Jadi memang ini yang selalu digambarkan oleh alumni-alumni kita juga. Ketika kita merasa menjadi keluarga, hal apapun akan menjadi simpel ketika memang berbicara tentang keluarga itu sendiri Teh. Iya, benar sih Kang. Kalau misalnya udah nyaman gitu, udah menjadi rumah, pasti kita bawaannya senang gitu menjalankan sesuatu itu ya Kang ya. Ya, seperti itu. Oke nih Kang. Dari banyaknya nih Kang peminat yang mau masuk jurusan manajemen, menurut Akang sendiri waktu Akang jadi maba, susah nggak sih masuk effortnya gitu untuk masuk jurusan manajemen sendiri? Persaingan ketat mungkin Teh. Ini susah dibilang sangat susah. Karena salah satu jurusan yang peminatnya paling banyak berada di UIN Bandung ini Teh. Nah memang sangat beruntung sekali, mungkin bisa dibilang ini kehokian seumur hidup mungkin
teh karena saya bisa berada di bagian keluarga manajemen. Balik itu semua memang ada hikmahnya teh. Ketika memang kita sudah berada di jurusan manajemen, apresiasi pasti dari orang tua kita sendiri, terutama mungkin dari kalangan kakak tingkat maupun alumni, itu mereka merasa persaingan ketat, tapi kalian berhasil gitu mencapai salah satu daripada ratusan orang yang memang ikut seleksi juga gitu. Jadi susah atau enggaknya itu tergantung orang atau gimana, Kang? Susah atau enggaknya itu tergantung stigma kita sih teh. Ketika kita ingin berusaha dengan ada mungkin lebih ke kita pun kan menyediakan ketika ada mahasiswa baru yang ingin menerangkan tentang jurusan manajemen, kita menyediakan itu. Ketika mereka ingin berusaha mencari tahu, insya Allah jalan pun akan ada ketika orang itu ingin berusaha. Dan ini sih yang selalu memang harus diingat oleh saya pribadi terutama, dan mungkin untuk pada umumnya mahasiswa Universitas Bandung lainnya, Allah itu nggak tidur. Ketika kita berusaha, Allah pasti tahu, Allah pasti ngelihat apa usaha kita kan, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil itu sendiri. Jadi itu semua nggak luput dari usaha dan doa kita ke Allah ya, Kang ya. Oke nih, Kang, kembali lagi. Untuk prospek kerjanya sendiri nih, Kang, selain jadi manajer di perusahaan, jurusan manajemen ini bisa jadi apa lagi sih, Kang? Berbicara prospek kerja, berarti arah setelah kita lulus mungkin di jurusan manajemen ya. Nah, selain jadi manajer, karena nama kita itu kalau kita garis besarin sebagai manajemen, berarti kan larinya ke manajer. Nah, kita juga mempunyai 3 aspek yang mana yang tadi mungkin saya sudah sebutkan. Yang pertama ada sumber daya manusia, pertama ada keuangan, yang 3 ada pemasaran. Kalau kita jabarkan kembali sumber daya manusia itu seperti apa, pemasaran itu seperti apa, dan keuangan itu seperti apa, sebenarnya banyak peluang untuk kita memasuki ranah-ranah tersebut gitu. Jadi nggak cuma sebagai manajer, kita pun bisa ketika spesifikasi kita mengambil pemfokusannya ke sumber daya manusia, kita pun pasti nanti berada ditempatkan yang memang sesuai dengan jalur kita atau dengan alur kita. Nah, dan seterusnya sama. Ketika pemasaran, keuangan itu sama juga teh. Ketika memang nanti pemasaran itu salah satu yang kita ambil, berarti nanti kita untuk menjadi apa nih, kita bakal ada spesifikasinya. Mungkin seperti itu sih teh. Oh, jadi bakal ada spesifikasi khusus gitu ya, Kang ya, kalau tentang ngomongin kerja itu. Selanjutnya nih, Kang, tips and trik untuk calon maba atau mahasiswa nih yang baru masuk, yang udah masuk jurusan manajemen, tips and triknya biar betah dan biar langgeng gitu, Kang, di jurusan manajemen ini gimana menurut Akang? Menurut saya tips and trik untuk mahasiswa yang sudah berada di jurusan manajemen, ketika berbicara tentang jurusan manajemen, gimana sih caranya kita betah, gimana sih caranya kita nyaman. Dan sebetulnya ini bakal berjalan ketika mereka berada di jurusan manajemen itu mungkin dalam jangka setelah 2 bulan ataupun 3 bulan, itu mereka bakal menemukan apa yang mereka cari. Karena jurusan manajemen ini banyak hal-hal yang memang kita temukan, entah dari program kerja yang disediakan oleh AMJ, terus mungkin ketika teman-teman suka berkegiatan atau berdiskusi dengan yang non formalnya, kita pun menyediakan hal seperti itu. Jadi hal apapun yang mereka cari di jurusan manajemen itu bakal ada gitu teh. Dari hal sekecil apapun sampai hal yang besar itu bakal muncul, dan untuk rasa nyaman, rasa kebetahan itu sendiri bakal berjalan ketika memang mereka sudah menjalankan waktu-waktu bersama di jurusan manajemen. Seperti itu teh. Bersama. Kalau untuk tips untuk para calon maba nih, Kang, yang mau masuk jurusan manajemen, kan kalau tadi kalau maba yang udah masuk nih jurusan manajemen biar betah, kalau sekarang untuk calon mabanya nih, Kang, gimana nih? Untuk calon maba yang pengen masuk jurusan manajemen, jangan lupa usaha, doa, sholat juga terutama, serta doa dan dukungan daripada kedua orang tua kalian. Dan keluarga besar kalian jangan lupa minta doa ke mereka, terus cari relasi sebanyak mungkin, karena kita jurusan manajemen menyediakan informasi, menyediakan pertanyaan-pertanyaan ketika teman-teman serius untuk masuk jurusan manajemen. Kita menyediakan hal-hal tersebut dari segi informasinya, mungkin dari segi pengetahuannya, dan kelebihan kita ini mungkin tidak dimiliki jurusan lain. Ketika teman-teman bertanya, gimana sih cara masuk jurusan manajemen, kita akan mengantar kalian menuju
gerbang pintu jurusan manajemen. Ketika masuk enggaknya itu balik lagi kalian, ketika usaha kalian itu sudah maksimal, ketika doa kalian itu udah maksimal, ketika dukungan kalian dari kedua orang tua itu udah benar-benar masuk ke diri kalian, insya Allah bakal kalian berada di keluarga manajemen ini sendiri. Nah gitu tuh para maba, jangan lupa di skip, langsung di screenshot kata-kata Kang Albian. Jadiin motivasi buat wallpaper HP biar langsung keingetan tuh. Jangan lupa buat usaha, doa, sama mencari relasi ya teman-teman. Terima kasih. Nah dari pertanyaan aku sih cukup sih Kang ya. Dari pertanyaan teman-teman juga udah segitu saja. Mungkin Akang mau menyampaikan closing statement atau pesan-pesan nih buat yang nonton sama yang mendengarkan podcast kita kali ini. Oke, sebelumnya mungkin saya mengucapkan terima kasih dulu untuk pihak Dema yang telah mengundang di acara sebesar ini, telah mengundang saya sebagai narasumber, dan terutama membawahi jurusan manajemen ini. Saya membawa nama baik jurusan manajemen. Berterima kasih banyak kepada Teteh selaku perwakilan dari Dema-U yang telah menyelenggarakan acara ini. Dan closing statement dari saya, jangan pernah kalian merasa puas dengan suatu hal yang telah kalian dapatkan. Jangan pernah kalian merasa bahwa diri kalian itu telah gagal. Ketika kalian merasakan kegagalan, di situ kalian akan mendapatkan pelajaran. Ketika teman-teman merasa puas, kalian tidak akan mendapatkan pengalaman lebih, karena ini yang saya selalu tanamkan juga, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik untuk kita semua. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Kang. Terima kasih kepada Kang Albian yang sudah hadir dan menjadi narasumber kita nih kali ini di podcast Dema-U. Jangan kapok ya Kang sama kita. Iya, teteh pun sama, jangan kapok ngundang saya, ngundang teman-teman keluarga manajemen lainnya. Iya Kang. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah nonton dan dengerin langsung podcast kita kali ini. Jangan bosen buat dengerin dan nonton podcast kita karena ada episode-episode seru yang bakal kita tayangkan di episode selanjutnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum. Makasih Kang. Terima kasih Teteh.